Ayo, silakan. Saya ingin tahu pendapatnya. Safa? Iya, Bu. Apa pendapat kamu? Apa yang kamu bayangkan begitu tahu simpang? Penataan lalu lintas supaya lebih rapi jalannya lalu lintasnya, Bu. Oke. Kalau Tata? Tata ada? Tata Kusuma? Permisi, Bu. Ya. Untuk Nurul Indah, hadir, Bu. Nurul? Oh iya. Iya. Kenapa telat? Tadi relock, Bu. Keluar sendiri tadi. Oke, ya wes. Oke. Tak ganti nih, aku lali. Mbak siapa tadi yang saya suruh jawab tadi? Nurulku 3 MRK berapa, Mbak? 3 MRK Iya. 7. Iya. Yuk. Permisi, Bu. Iya. Saya Lingga atas 5, Dewi 3 MRK 6 juga baru masuk, Bu. Apa? Oh? Tadi wifi saya mati, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Di sini yang lapor berikutnya tak anggap tidak ada 1 jam ya. Oke. Yuk, siapa lagi? Kelihatan ya share screen saya tentang simpang ya, Rek ya. Siapa yang tahu, kalau tahu simpang, istilahnya apa yang terbesit di simpang gitu. Kalau lihat simpang, oh simpang tuh kayak gini deh, Bu, gitu. Ada Tata tadi? Tata? Hemia atau Hemia aja nggak apa-apa. Belokan ya, Bu. Oh, belokan. Ada yang ngomong belokan. Ada lagi? Isabel? Atau Mbak Anissa? Iqbal? Jalan yang apa? bercabang. Oh, jalan yang bercabang. Oke. Kalau Iqbal? Itu, Bu, apa? Tempat kendaraan berpindah haluan. Tempat kendaraan? Berpindah haluan. Berpindah haluan. Oke. Ada lagi yang punya pendapat, Bu? Kalau Muslim gimana? Muslim? Iya, Bu, sama percabangan jalan. Percabangan. Oke. Mungkin Fahmi ada pendapat beda? Hampir sama, ya itu tadi. Apa? Percabangan jalan. Oh, percabangan. Oke. Ya, simpang itu kenapa? Jadi kalau kita ya gambarkan, ini kan ruas, Rek ya. Ini ruas nih. Kalau sudah ketemu ini, maka menjadi simpang. Bisa juga bentuknya seperti ini. Nah, ini disebut simpang. Ya, ada yang simpangnya 3, ada yang 4. Ya, ada juga yang 5, ada yang lebih dari 5. Ya, kayak kalau yang di Semarang itu 5. Ya. Nah, kalau gitu apa sih simpang itu? Ya. Simpang itu adalah merupakan daerah pertemuan 2 atau lebih ruas jalan. Ya. Pertemuan ya, daerah pertemuan 2 atau lebih ruas jalan bergabung, berpotongan dan bersilang. Ya, maksudnya di situ ada proses bergabung. Jadi ada pergabungan sehingga terjadi perpotongan atau persilangan. Selain itu, persimpangan juga disebut sebagai pertemuan antara 2 jalan atau lebih. Ya. Ada yang sebidang maupun tidak sebidang. Jadi kalau pengertiannya seperti itu, gampangnya kalau kamu lupa, Bu, simpang itu apa? Simpang itu adalah pertemuan 2 ruas jalan atau lebih. Itu aja.
Seperti yang saya gambarkan tadi, ada yang bentuknya gini, ada yang gini, maka itulah sudah terjadi simpang. Nah, berdasarkan pengendaliannya, ya, simpang itu dibagi menjadi dua, simpang bersinyal dan simpang tidak bersinyal. Ya, ini adalah yang contoh yang digambar saya yang kedua, yang ini adalah simpang tidak bersinyal. Ya, jadi kalau contoh di sini di mana Bu? Contohnya kalau di Soekarno-Hatta, kalau kemarin kamu survei, kamu teruskan aja ke pesawat, itu termasuk simpang tidak bersinyal. Ya, sedangkan kalau kamu dari tempatmu survei kemarin yang di Kramat Geda, kamu teruskan aja ke selatan, itu di setelah jembatan, itu adalah contoh simpang bersinyal. Jadi dari pengendaliannya, simpang itu dibagi menjadi dua, simpang bersinyal dan tidak bersinyal. Ya, kemudian berdasarkan elevasinya, berdasarkan tinggi elevasi, ya, ada elevasinya yang kaki-kakinya itu sama. Ya, di mana jadi letaknya sama, maka disebut dengan simpang sebidang. Ada juga yang simpang di mana kaki-kaki simpangnya itu tidak bertemu, jadi ada yang di atas dan ada yang di bawah, sehingga disebut simpang tidak sebidang atau biasanya disebut dengan flyover. Nah, ada yang bentuknya di atas namanya flyover, kalau bentuknya di bawah namanya underpass. Itu juga salah satu simpang rem. Jadi berdasarkan elevasi simpang itu dibagi menjadi dua, simpang sebidang dan tidak sebidang. Ya, kalau di Malang contoh simpang sebidang adalah yang gampangnya yang di selatannya kampus itu ke perapatan pertigaan Brawijaya ya, perapatan atau pertigaan itu ya, harusnya perapatan ditutup di Brawijaya ditutup menjadi pertigaan. Itu termasuk simpang tidak sebidang. Sedangkan yang di Arjosari itu adalah contoh simpang sebidang. Simpang tidak sebidang. Ya. Kemudian kalau kalian tahu di Kota Lama, depannya Panti Nirmala, itu juga contoh simpang tidak sebidang. Ya. Saat ini merupakan favorit ya. Simpang tidak sebidang itu menjadi favorit untuk mengendalikan lalu lintas. Ya, tapi hati-hati kalau kita mau merencanakan simpang tidak sebidang itu, perhatikan kira-kira ya di kaki-kakinya benar-benar ini enggak nanti menyelesaikan masalah enggak ya, benar-benar menyelesaikan simpang sebidang itu simpang tidak sebidang itu benar-benar menyelesaikan masalah ataukah justru memindahkan masalah. Ya, harus diperhatikan yang di situ. Ya, karena kalau tidak dicek dengan benar-benar, maka justru yang terjadi tidak menyelesaikan masalah, tapi memindahkan masalah. Ya, oke. Kita akan bahas tentang simpang bersinyal di sini. Kenapa tidak bersinyal tidak dibahas, Bu? Ya, karena biasanya kalau saat ini ya, kalau ada masalah dengan simpang tidak bersinyal, itu mesti penyelesaiannya dengan bersinyal, ya, pengendaliannya dengan bersinyal. Ya. Tidak jarang ya dilakukan dengan nambah bundaran atau menambah kaki-kakinya. Jadi kakinya saya lebarkan, terjadi pelebaran di ruas jalan. Itu jarang kalau di perkotaan, terutama di Kota Malang. Kenapa? Karena sebagai contoh aja misalnya Soekarno-Hatta. Ya, kamu tahu jembatan Soekarno-Hatta ya, itu kalau ini alhamdulillah mahasiswa belum aktif semua 100% ya, di Brawijaya masih belum ya. Nah, Poltek sudah beberapa sudah aktif. Nah, kalau aktif semua itu bisa dikatakan nanti akan kembali lagi ke zaman dulu, ke zaman di mana setiap pagi pada waktu mahasiswa mulai masuk pagi, jam pagi ya, ataupun sore pada waktu orang mau pulang kerja, itu akan terjadi jam. Ya, akan terjadi traffic jam, terjadi kemacetan. Nah, solusinya apakah kita lebarkan? Kalau seperti Brawijaya di situ, pertigaan perapatan situ ya, jembatan Suhat itu, kalau saya lebarkan cukup riskan, biayanya mahal sekali. Ya, kenapa? Karena kalau dari sisi MT Haryono saya lebarkan itu sudah mentok dengan tanahnya Brawijaya. Di sisi sebelah utaranya MT Haryono itu sudah mentok dengan langsung ke sungai, tanahnya masyarakat langsung ke sungai. Ya, dan tanah masyarakat itu sangat mahal sekali, mahal sekali.
2 tahun yang lalu kalau nggak salah, per meternya di Soekarno-Hatta itu hampir 10 juta. 2-3 tahun yang lalu, itu per meternya 10 juta. Kamu bisa bandingkan kalau saat ini, itu sangat mahal sekali. Dan itu prosesnya pasti lama. Tarik ulurnya sangat lama. Ya, dari MT Haryono seperti itu, dari Panjaitan juga sama. Sebentar ya. Kayaknya telepon sebentar ya. Ya, oke. Kita lanjutkan ya, mohon maaf ada gangguan. Oke. Dari mana, Rek? Jadi solusi untuk menyelesaikan beberapa masalah di simpang tidak bersinyal itu biasanya diselesaikan dengan simpang bersinyal. Itu alasan kami kenapa kami memberikan analisanya adalah simpang bersinyal. Dan ini merupakan solusi yang istilahnya lebih efisien. Ya, dari sisi biaya juga dia bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dalam artian gini, kalau misalnya ya di Soekarno-Hatta ini saya menjadikan lampu, kemudian ada masalah, kok antriannya panjang, lampu merahnya itu bisa saya panjangkan. Jadi akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya, kemudian dan ini sifatnya karena kita pakai lampu bisa kita kombinasikan, kita ubah dan seterusnya. Ya, kita gabungkan dengan simpang yang lain, akhirnya terjadi koordinasi dengan simpang yang itu lebih fleksibel untuk manajemen rekayasa lalu lintas. Dan ke depan memang akan dibuat seperti itu, ya. Nah, itu alasan kami kenapa memberikan simpang bersinyal, ya. Oke. Itu untuk simpang bersinyal ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kenapa tadi saya tanya kalian apa sih kalau terbesik kalau simpang ya. Alhamdulillah di sini tidak ada yang mengatakan simpang itu macet. Berarti kalian selama ini menemui simpangnya adalah lancar-lancar saja ya, alhamdulillah ya. Padahal kalau kita lihat di simpang itu mesti biasa kalau saya tanya mahasiswa, "Rek, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu bayangkan begitu lihat simpang?" Biasanya anak-anak langsung komentar, "Crowded, Bu." Pasti crowded, masih ada, "Bu, ruwet." Kalau nggak mau crowded mungkin bahasanya orang Malang tewur gitu ya. Ruwet, Bu, kalau di simpang. Ya, karena memang di simpang itu adalah pertemuan. Ya, pertemuan minimal 2 ruas jalan. Pertemuan minimal 2 ruas jalan. Ya toh? Nah, kalau pertemuan 2 ruas jalan itu pasti merupakan pertemuan konflik. Ya, makanya yang namanya simpang itu adalah titik konflik ya. Konfliknya kalau di 4 simpang, di persimpangan 4 lengan itu kurang lebih ada 32 konflik. Ya, alhamdulillah kalau kalian yang tadi saya tanya, apa yang terbesik di simpang? Malah terbesik adalah tikungan. Ya, karena belok, Bu. Oke, sudah benar. Jadi tidak pernah mengalami macet, alhamdulillah di kelas ini. Ya, nah tapi kalau ada yang pernah mengalami macet, kok macet ya Bu? Kenapa? Karena ini di perapatan itu terjadi 32 konflik. Yang pertama konfliknya, sebentar saya ambil handphone saya sebentar. Ini, yang pertama ini kalau ini utara, ini selatan, ini timur dan ini barat, ya Rek ya. Oke. Konflik yang pertama adalah ini, ada namanya konflik primer, konflik sekunder.
Ya, konflik primer itu ada konflik yang pertemuannya tegak lurus. Ya, sebagai contoh ini adalah 1 dan 2. Nah, kenapa menjadi primer Bu di situ? Ini adalah pertemuan antara kendaraan yang arah ke sana, ya, ini arah ke sini ya, dari selatan ke utara dengan pejalan kaki. Saya sudah terangkan tentang hambatan samping. Ya, kemudian pejalan kaki itu termasuk hambatan samping. Nah, di perapatan itu biasanya dan hampir semua perapatan ya, pejalan ke adab namanya pejalan kaki. Nah, kalau pejalan kaki itu berjalan di sini dan ini ada kendaraan yang arahnya ke sana, maka akan terjadi konflik primer di sini. Ya, makanya pejalan kaki di perapatan itu biasanya dikai zebra cross. Ya, biasanya dikai zebra cross, Rek. Harapannya apa? Pejalan kaki semuanya terpusat di situ. Nyebrangnya naik gunung. Jadi konfliknya di situ saja. Sudah terpusat di situ. Tapi kalau pejalan kakinya tidak berjalan di zebra cross, tapi berjalannya adalah di sela-sela kendaraan, misalnya di sini ada, di sini ada, sini ada, apa yang terjadi? Akan banyak terjadi konflik primer di situ. Ya, oke, itu yang pertama. Saya hapus. Konflik yang pertama antara yang di sebelah sini ya dengan kendaraan yang ke situ. Saya ngambil contoh yang ini aja. Kendaraan yang itu yang lurus ya. Yang pertama dia berkonflik dengan pejalan kaki. Yang kedua, dia akan berkonflik dengan kendaraan dari arah sana. Dari arah timur, ini utara, timur, selatan dan barat. Ya. Dia akan berkonflik dengan kendaraan dari arah timur. Ya, ini kalau tidak ada simpang tidak ada lampunya ya. Jadi kondisinya seperti ini, Rek. Ini belum saya terangkan tentang lampunya. Ya, kalau simpang tidak bersinyal, kondisinya seperti ini. Makanya solusinya nanti pakai lampu. Nah, kemudian ini konfliknya lagi. Begitu dia jalan lagi, yang kendaraan yang arah selatan ke utara, dia akan bertemu ini konflik sekunder. Maksudnya sekunder, kalau ada kendaraan dari utara menuju ke barat, dia akan ketemu di sini. Yang warnanya putih, titik bulat yang putih. Itu konflik sekunder. Terjadi konflik lagi. Kemudian dia jalan lagi. Kalau dia jalan lagi, ketemu lagi konflik dengan kendaraan dari arah barat ke timur. Itu konflik lagi. Berjalan lagi ke utara, dari selatan ke utara, apa yang terjadi? Dia akan bertemu lagi dengan pejalan kaki. Maka terjadi konflik primer. Jadi dari satu kendaraan saja, arah selatan ke utara, itu sudah terjadi konflik. Jadi satu kendaraan arah selatan ke utara dan satu kendaraan dari timur barat, ya, itu sudah ada 1, 2, 3, 4. 40. Sudah ada 4 konflik. Belum lagi yang arahnya ini dari utara ke selatan, timur, barat, barat, timur. Ya, sehingga kurang lebih terjadi 32 konflik ya. Ini yang menyebabkan kenapa di persimpangan itu terjadi macet karena banyak sekali konflik. Ya. Nah, ini yang akan diselesaikan. Ya. Oke. Nah, mengurangi konflik ini yang paling Bu, kalau saya ubah menjadi saya lebarkan, misalnya solusinya adalah pelebaran. Saya tidak mau pakai simpang, tidak ini Bu, tidak lampunya tidak saya berikan lampu, tapi saya tak lebarkan saja. Oke, kalau kamu lebarkan, konfliknya masih ada. Yang kamu tambahkan adalah kapasitas, tapi konflik masih ada. Ya, tetap 32 konflik. Ya, di sini ya, kalau di teorinya pergerakan kendaraan, di sini adalah terjadi kendaraan arah ke sana ya, kemudian terjadi pertemuan merging ya. Ini dari arah ke sini, kemudian di sini dan ini ke sini ya. Numpuk ning gini Rek. Nah, ini juga akan terjadi konflik ya. Ini terjadi namanya merging.
Ya. Kemudian di sini terjadi merging. Kalau di sini ini menyebar, ya tadi ada yang menyebar Bu lagi. Dari sini menyebar arah yang utara, menyebar ke barat, menyebar ke selatan, menyebar ke sini. Titik ini namanya merging weaving, ya. Kemudian kalau ini titik-titik ini namanya crossing. Jadi ada 3 pergerakan ya, merging, crossing, dan weaving. Ya, oke. Ini adalah konflik yang ada di simpang. Ya, ada konflik utama, konflik primer, konflik sekunder. Ini adalah arus dan ada konflik dengan pejalan kaki. Ya, pejalan kaki itu akan memberikan konflik primer ya, di mana-mana ada konflik primer. Nah, makanya di beberapa ruas simpang itu diberlakukan belok kiri tidak boleh langsung. Ya, di Undang-Undang 22 tahun 2009 itu sudah disebutkan belok kiri tidak boleh langsung, tapi mengikuti lampu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Enggak, saya lanjutkan. Ini ya. Apa sih manfaat lampu? Ya, manfaat lampu itu adalah untuk mengurangi kecelakaan, mengurangi pergerakan lalu lintas yang mempengaruhi pergerakan lalu lintas menjadi teratur. Ya, mengurangi kecelakaan dan mempengaruhi pergerakan kendaraan menjadi teratur. Kenapa teratur, Bu? Akhirnya dia berangkat menjadi satu rombongan, satu peleton. Contohnya, kalau misalnya di simpang itu ya seperti ini, simpangnya tidak bersinyal, ya, jalannya kan siji gitu ya, Rek ya. Nah, pejalan kaki itu susah untuk nyebrang. Nah, tapi kalau sudah ada lampu, ada kesempatan pejalan kaki itu untuk nyebrang. Berikutnya begitu ya, karena waktu misalnya di lengan selatan nih, ya di lengan selatan lampu merah, pejalan kaki bisa jalan, ya bisa nyebrang. Nah begitu nyala hijau, maka ada satu peleton kendaraan berangkat bareng. Nah itu yang disebut dengan mempengaruhi pergerakan lalu lintasnya menjadi teratur. Jadi satu peleton menghasilkan arus peleton. Kemudian pergerakan kendaraan teraturnya yang nyala hijau yang sebelah mana, yang belok kanan, lurus, nah di sisi yang sebelah mana, oh yang sisi selatan, timur, barat, dan seterusnya. Jadi pergerakannya juga lebih teratur. Kemudian memungkinkan kendaraan lain dan pejalan kaki memotong arus yang besar. Kau bisa bayangkan kalau misalnya kalau kalian jalan-jalan di ini ya, kayu tangan heritage, ya, yang lagi viral kan mahasiswa senengannya cangkruan di sana ya kalau malam minggu tuh. Nah, kalau misalnya di perapatan itu BCA, ya, kamu bisa bayangkan seandainya gak lampu, Rek. Kira-kira kamu motong arus itu riskan nggak? Di kayu tangan heritage. Riskan banget. Ya, makanya dengan adanya lampu itu memungkinkan pejalan kaki untuk memotong arus yang besar. Ya, kemudian pengaturan lalu lintas dengan menggunakan lampu itu lebih ekonomis dibandingkan dengan manual. Manual itu maksudnya dilebarkan. Ya, kalau dilebarkan biayanya mahal. Tadi saya sampaikan di Soekarno-Hatta 2-3 tahun yang lalu per meternya 10 juta. Belum titik konflik sosialnya ya. Nah, kita harus melebarkan berapa juta. Dan itu belum tentu satu tahun ini. Tahun depan masih kurang lagi dilebarkan. Sudah mentok itu, Rek. Biayanya. Tapi kalau dengan lampu, oh tahun ini ada masalah, tahun ini, nanti tahun depan direkayasa lagi, bisa itu. Lampu merah, kuning, hijau masih dirubah. Karena itu produknya manusia, kan pakai lampu bisa disetting lagi. Gitu. Jadi biasanya lampu itu, kalau dulu ya, itu 5 tahun sekali disetting, 5 tahun. Tapi saat ini tidak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena pertumbuhan lalu lintas sangat cepat. Ya, dan sangat fluktuatif ya, cepat banget pertumbuhan lalu lintas, sehingga itu bisa dilakukan setiap tahun, dia dilakukan evaluasi, setiap tahun evaluasi. Kemudian kalau lampunya tidak, oh ini merahnya terlalu panjang, akhirnya antriannya panjang, oke, merahnya saya tambahi dari sisi sebelah sini, yang mana antriannya tidak panjang itu tak tambahi merah, itu bisa disetting semuanya, ya, oke. Itu alasannya ya. Oke, saya nggak perlu yang di sini. Yang perlu saya terangkan adalah tentang
Aku tulis di sini ya. Alasan penggunaan ya, tipe pengaturan itu ada 2 fase, 3 fase, dan 4 fase. Waktu siklus yang layak itu adalah 4. Kalau 2 fase 40 sampai 80, 3 fase 50 sampai 100, 4 fase 80 sampai 130. Ya. Nah, untuk fase, Bu, fase itu apa? Nah, saya tidak akan memberikan pengertian, tapi tak kasih gambaran. Gini aja, Rek. Ini ya. Supaya kamu bisa membayangkan, oh pengertiannya berarti fase itu ini. Ya, oke. Ini misalnya ada simpang nih. Ya. Nah, sekarang saya kasih dulu siklus ya sebelum ke fase. Siklus itu satu waktu siklus itu misalnya ini utara. Kelihatan gambar saya, Rek? Lihat, Bu. Oke, sudah kelihatan ya. Yang dimaksud dengan waktu siklus itu adalah satu putaran. Jadi kalau saya di selatan ke sini, nah balik ke sini, dari selatan, barat, timur, utara, balik lagi ke sini, itu namanya satu siklus, satu putaran. Ya, jadi siklus itu adalah waktu. Jadi mulai dari sini, Bu, saya utara boleh, Bu? Boleh, dari si utara ya boleh. Ya, pokoknya satu putaran ini namanya satu siklus. Oke. Nah, kalau fase itu adalah waktu hijau. Ya, banyaknya waktu hijau di dalam satu siklus, itu fase. Jadi pengertiannya fase itu adalah banyaknya waktu hijau di dalam satu siklus. Nah, tadi di slide saya ada 2 fase, 3 fase, 4 fase. Maksudnya itu gini, kalau 2 fase, ini saya coba. Ya, satu siklus paham ya, Rek, ya? Sekarang 2 fase. Begini nulis ini. 2 fase. 2 fase itu artinya fase tadi kan waktu hijau. Banyaknya waktu hijau dalam satu siklus. Ya. Banyaknya waktu hijau dalam fase, di dalam satu siklus ini ada 2 waktu hijau. Nah, bagaimana Bu 2 waktu hijaunya, 2 fase itu? Jadi kalau ini jalan, misalnya ini gini ya. Nah, misalnya gini. Misalnya ini berjalan, barat jalan bareng dengan sisi timur. Yang sisi sebelah sini stop. Itu fase pertama. Ya. Kemudian kalau yang sisi utara sama selatan jalan, sebelah barat dan timur itu stop. Nah, kalau kamu perhatikan, berarti pada waktu satu putaran ada 2 waktu fase hijau. Ya, fase yang pertama itu adalah barat dan timur berjalan bareng, yang sisi utara dan selatan stop. Kemudian yang berikutnya utara dan selatan jalan bareng, yang timur dan barat stop. Nah, ini contohnya kalau di Malang, kalau anak Malang ya, kamu tahu tidar menggunakan ini. Jadi contohnya kalau di Malang di Tidar Galunggung. Itu menggunakan 2 fase. Ya. Kalau 3 fase, sekarang kalau 3 fase.
Nah, kalau 3 fase artinya berarti apa? Dalam satu siklus ada 3 waktu hijau. Waktunya bagaimana Bu Ungku sih? Yang penting di dalam satu siklus ada 3 waktu hijau. Nah, kalau yang seperti ini ya, yang pertama mungkin yang berangkat adalah sisi barat dan timur. Yang sebelah sini stop. Ya. Kemudian berikutnya yang jalan sebelah sini. Sisi utara. Yang lain stop. Pakai merahnya stop. Fase ketiga yang jalan adalah sisi selatan. Pada waktu selatan jalan, maka sisi barat, timur, utara stop. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya ada 3 warna. Saya berikan ya 3 warna hijau. Jadi 3 kali nyala hijau. Yang pertama warna ungu, kemudian warna merah dan warna hijau. Nah, berarti kalau kalian pernah nemui simpang dengan kondisi seperti ini, maka simpang tersebut memberlakukan 3 fase. Ya. Kemudian kalau 4 fase bagaimana Bu? 4 fase seperti ini. Ya. Yang pertama misalnya yang jalan sisi sini aja wes barat boleh, barat jalan. Pada waktu barat jalan, yang sisi yang lain stop. Sisi utara, timur maupun jalan stop. Kemudian setelah barat yang jalan adalah sisi utara. Waktu utara jalan, timur stop, selatan stop, barat pun stop. Kemudian berikutnya adalah sisi timur yang jalan. Pada waktu sisi timur jalan, selatan stop, barat stop, utara pun stop. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sisi selatan. Kalau sisi selatan jalan, sisi baratnya stop, ini stop, sisi utara stop, dan sisi timur juga stop. Ya, jadi kalau seperti ini, namanya kalau kalian pernah nemui simpang, kondisinya seperti ini, namanya 4 fase. Kalau ini 2 fase, ini 3 fase. Jadi di dalam 1 kali putaran, 1 putaran dari, jadi lampunya dari selatan balik lagi ke selatan, ya itu 2 fase berarti ada 2 warna ini, ya 2 warna hijau. Ini juga seperti ini. Ada yang 4, ada 3. Nah kalau di Malang ini contohnya adalah di mana Rek tadi Tidar, ya. Kemudian kalau yang ini contohnya adalah di Rampal. Kalau ini di mana yo? Di sini mana lagi ya? Kalau perapatan ini di mana ya? Kalau nggak salah ini di Gurek. Depannya High Tech Mall itu. Ya, ini di BRI juga. Di BRI itu ini. BRI meskipun perapatan dia melakukan 2 fase. BRI. Jadi ini contohnya di BRI ada, kalau ini adalah di Rampal, ini adalah di Basuki Rahmat pakai ini. Ya. Nah, ini adalah tentang fase. Ada pertanyaan? Silakan. Kemudian berapa waktunya? Nah, untuk fase, 2 fase itu 2 sampai 80 ya. 2 fase, 40. Di sini waktunya adalah 1 siklusnya, waktunya hanya 40 sampai 80 detik. Kalau kita pakai MKCI seperti ini. Kemudian kalau untuk yang 3 fase waktunya adalah 50 sampai 100 detik per siklus. Jadi setiap 1 kali putaran itu hanya 50 sampai 100 detik. Sedangkan yang 4 fase itu adalah 80 sampai 130 detik. Seperti ini.
Jadi kalau kita pas antri di simpang itu satu siklusnya sebenarnya nggak lama. Kalau kalian lihat dua fase, ya paling banter tuh 80 detik kok, Rep. Ya. Kemudian kalau 3 fase 100 detik. Ya paling banter, paling lama. Kemudian kalau 4 fase 130 detik. Loh Bu, itu kok ada yang lebih dari sebenarnya dia nggak sampai lebih dari 130. Kenapa? Anak-anak itu kemarin ngitungnya adalah setiap ini dijumlah semua, setiap lengan dijumlah semua. Padahal bukan seperti itu. Nah, ya. Jadi merah, kuning, hijau di semua setiap lengan dijumlah, tidak seperti itu. Nanti saya ajari bagaimana cara menghitung siklus. Ya. Jadi kalau kita lihat tidak terlalu lama. Ya memang ada sih beberapa simpang ya yang 3 fase, ya 3 fase lebih dari 100 detik ada, tapi nggak banyak. Kemudian yang 4 fase lebih dari 130 detik ada juga. Nah kemarin saya sempat melakukan ini 10 tahun yang 6 tahun yang lalu ya, melakukan bukan penelitian sih, ngitung gitu ya, sekedar ingin tahu aja. Di Malang berapa persen yang sudah lebih dari ini? Tidak sampai 50% kok. Jadi sekarang diperbaiki, sudah mendekati angka-angka ideal ini semua. Karena ada koordinasi. Jadi sekarang simpang itu kalau kalian jalan dari Ahmad Yani sampai di Ahmad Yani sampai ke depan BCA, itu simpangnya sudah dikoordinasikan. Lampunya sudah dikoordinasikan. Ya, jadi itu sudah, jadi selalu menggunakan yang ini. Bagaimana cara mengkoordinasikan? Itu jadi kalau saya nyala hijau, misalnya dari jalan misalnya ya simpang 1 ke simpang kedua, saya nyala hijau, di simpang pertama saya dapat hijau, di simpang kedua saya harapannya juga dapat hijau. Itu namanya koordinasi. Nah, koordinasi itu pasti menggunakan prinsip ini. Tidak boleh lebih dari waktu siklus yang sudah ditetapkan oleh MKJ. Nah, sampai di sini mengenai siklus dan fase, ada pertanyaan, silakan. Ada? Silakan kalau monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Untuk aturan waktu per siklus ini juga menentukan itu Bu, untuk merencanakan waktu lampu merah apa? Iya. Iya. Jadi ada aturannya semuanya, ya. Waktu siklus, jadi angkanya kan misalnya untuk 2 fase, satu siklusnya itu maksimal 80, minimal 40. Range-nya itu 40 sampai 80. Nah, itu pakemnya di situ, ya, range-nya di situ. Nah, cara menghitungnya nanti berikutnya ada cara-caranya. Gitu ya Iqbal ya? Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kalau enggak ada, nanti saya sampai di sana ya. Oke, berarti ini mengenai waktu siklus nggak ada masalah ya. Kemudian ini untuk nilai EMP ya. Nilai EMP ya, itu kendaraan di simpang itu agak berbeda ya. Saya katakan berbeda kenapa? Ada 2 macam, ada yang terlindung dan ada terlawan. Yang dimaksud dengan terlindung itu seperti ini. Sini aja, langsung aja. Maksudnya terlindung itu adalah jika ada kendaraan yang jalan di lengan yang lain. Jadi ada satu kendaraan di satu lengan itu berjalan, lengan yang lain itu tidak boleh ada yang jalan. Itu namanya terlindung. Ya. Nah, kalau terlawan, kalau dia berjalan, maka di lengan yang lain ada yang jalan. Itu namanya terlawan. Nah, jadi kalau posisi 2 fase, maka kalian akan menemui di sini namanya terlawan. Kenapa terlawan? Iki mlaku bareng kalau yang ini. Ya. Kemudian kalau ini jalan, ini juga jalan. Ya. Kemudian jadi terlawan itu ada di 2 fase. Dan ada juga di mana? Di 3 fase. 3 fase itu adalah ini bareng jalan. Ini jalan. Ya. Kemudian kalau yang ini tidak bisa.
Ya, kalau 4 fase nggak bisa. Kenapa? Karena kalau 4 fase itu terlindung. Pada waktu dia jalan semuanya berhenti. Ya, itu bedanya terlindung dan terlawan. Oke, ada pertanyaan? Jadi tahu ya bedanya terlindung dan terlawan. Saya kira itu dulu aja. Saya ngasih sak tanguni sebelum Lebaran. Nanti kalau saya kasih banyak-banyak, takutnya nanti lupa pada waktu saya masuk ke inti tentang simpang. Ya, karena ini sudah masuk ke, kalau yang ini sudah masuk ke intinya simpang. Nah, pesan saya sebelum saya akhiri, saya minta tolong kalian download MKJI. Nanti apa ya kalian baca, kita download, kalian baca, nanti kita akan banyak langsung ke perhitungan di MKJI. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tidak perlu saya berikan banyak-banyak, nanti takutnya lupa, Rek. Ya toh? Saya izin bertanya, Bu. Silakan, kalau mau tanya monggo. Silakan. Yang mana? Mengenai itu, Bu, survei tentang hambatan samping yang kemarin. Oh, ya yang kemarin. Oh, tadi sudah dibahas, tanya lagi. Ya, Bu, kelupaan tadi belum ditanyakan. Itu kan saya pas survei itu ada gang kecil ya, Bu ya, di depannya Pizza Hut. Itu kendaraan keluar masuknya itu termasuk hambatan samping ya, Bu ya? Iya. Iya. Itu kan ya kalau dibilang kecil ya enggak kecil-kecil banget, kalau dibilang besar ya enggak seperti simpang tidak bersinyal itu. Berarti masuk ya, Bu ya? Masuk semua. Oh, yang namanya keluar masuk, yang jangankan itu. Kamu tahu Citra, di depannya itu ada Citra ya? Iya. Keluar dari Citra itu sudah termasuk hambatan samping itu. Keluar masuk dari Citra. Oh iya. Parkir di Pizza Hut misalnya. Kemudian keluar, itu sudah kena juga hambatan samping itu. Keluar masuk. Kenapa? Pada waktu dia keluar kan kendaraan yang di belakangnya kan mengurangi kecepatan. Oh ya, baik Bu, bisa Ya? dipahami. Jadi ya? kalau jadi yang termasuk hambatan samping itu semuanya yang mengganggu arusnya ya, Bu ya? Yes, betul. Ya, baik, sudah dipahami Bu. Terima kasih Bu. Bisa dipahami ya? Oke, yang lain? Enggak ada. Nah, itu sangu saya sebelum Lebaran. Ya. Kalian mengerjakan. Nanti kalau kalian mereview untuk simpang tidak terlalu banyak. Kita ketemu lagi nanti insya Allah setelah Lebaran. Ya, saya lanjutkan materi saya tentang simpang, yaitu langsung saya nanti ke analisa soalnya. Saya akan terangkan tentang model arus jenuh. Ya, nih silakan nanti dibaca. Saya masih memberikan sekarang yang hanya tidak terlalu berat. Ya, kenapa? Kalau kata kayak abot-abot nanti kamu lali mana, aku ngulang meneh kok podo karo goro ya. Ya. Oke. Waktu saya pas selesai jam 10 lebih 10 ya. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Ya, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin juga. Ya, saya akhiri. Selamat siang. Kita tutup ya.